wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran PPKN hari ini? Siap, Pak. Ya, sebelum melakukan pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa mulai. Selesai. Bagaimana keadaannya di tengah pandemi ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Ya udah, sekarang Bapak mau mengajar dulu ya. Yang pertama, Feni Febriani, Hadir, Pak. Patria Patrunanda. Jadi ada, Pak, tapi udah keluar. Oh ya udah, nanti diinfoin aja ya. Iya, Yang sekarang ada 3. Nah, adapun Bapak mau menjelaskan tentang manfaat dan tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada negara agar terciptanya rasa toleransi dan gotong royong ya. Nah, adapun motivasi dari Bapak untuk kalian semua yaitu jangan pernah berhenti belajar, karena belajar bisa menjadi jalan untuk mencapai cita-cita kalian semua ya. Nah, sekarang Bapak mau menampilkan PowerPoint ya untuk materi kali ini, yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat ya. Nah, udah kelihatan? belum, Pak. Belum. Nah, tuh. Belum. Udah. Udah kelihatan? Udah. Nah, langsung saja ya. Di sini ada norma dalam kehidupan bermasyarakat. Apa sih itu norma dalam kehidupan masyarakat? Norma yaitu istilah berasal dari bahasa Inggris yaitu norm, bahasa Yunani yaitu nomoi atau nomos, dan bahasa Arab yaitu qaidah yang berarti hukum. Namun, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, jadi norma itu seperangkat aturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap warga kelompok dalam masyarakat tersebut. Sini ada menurut para ahli. Yang pertama ada Surjono Sukanto menjelaskan bahwa norma adalah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Nah, jadi menurut Surjono Sukanto ini, norma itu sangat penting dan yaitu sebuah perangkat yang dimana itu untuk hubungan antar masyarakat itu dapat berjalan dengan yang diharapkan. Yang ya artinya kan damai, tentram. Nah, lalu ada menurut Ultrath, yaitu norma ialah segala himpunan petunjuk hidup yang mengatur berbagai tata tertib dalam suatu masyarakat atau bangsa yang mana peraturan ini diharuskan untuk ditaati oleh setiap masyarakat. Yang melanggar akan adanya tindakan dari pemerintah. Nah, dari para ahli yaitu Ultrath ini lebih ke sanksinya kepada pemerintah, tapi isi normanya itu sama, jadi sebuah aturan atau kaidah hukum, tetapi ini ditindaklanjutinya oleh pemerintah itu sendiri. Nah, lalu ada Nur Diaman, dia menjelaskan bahwa norma adalah suatu bentuk tatanan hidup yang berisikan aturan dalam bergaul di masyarakat. Nah, ini yang dimaksudnya ini yaitu tatanan hidup. Jadi apa saja yang boleh dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. Dan nah, selanjutnya ada macam-macam norma. Yang pertama itu ada norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Nah, di norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani
atau kalbu manusia itu sendiri, ya, dan tidak memandang apapun, contohnya ya kelaminnya dan suku bangsanya. Jadi norma kesusilaan itu merata. Nah, adapun contoh dari norma kesusilaan yaitu yang pertama senantiasa jujur baik dalam bersikap maupun bertingkah laku. Dan yang kedua senantiasa meminta maaf ketika berbuat salah, dan ketiga tidak mengambil hak orang lain. Nah, dari contoh norma kesusilaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa norma kesusilaan ini sangat dianggap penting untuk kelangsungan setiap warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya ada norma kesopanan, norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Nah, norma kesopanan ini muncul dari tatanan kehidupan sehari-hari yang sudah membudaya dan sudah kebiasaan dan sudah membudaya tersebut. Ya, ada pun contoh dari norma kesopanan yaitu menghormati orang yang lebih tua, menerima suatu dengan tangan kanan, tidak berkata kotor, kasar dan sombong, tidak mudah di sembarang tempat. Nah, ada contoh di bawah gambar, itu ada dua orang anak mau pergi ke sekolah, cium tangan dulu kepada orang tuanya. Nah, itu contoh norma kesopanan. Adapun melanggar norma kesopanan itu di sebelahnya, itu ada seorang perempuan yang menjulurkan kakinya kepada penumpang di sebelahnya. Ya, itu tidak melanggar norma kesopanan. Nah, lalu ada norma agama, yaitu sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Nah, jadi norma agama ini bersumber dari langsung dari Tuhan dan tercatat di kitab sucinya masing-masing. Contoh di Islam itu ada kitab sucinya Al-Quran. Adapun contoh dari norma agama yaitu rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum perjalanan, sebelum belajar, dan tidak mencuri barang orang lain. Nah, di dalam contoh norma agama ini yaitu bersifat dengan personal antara manusia atau individu dengan Tuhannya. Contohnya rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Gitu. Nah, selanjutnya ada norma hukum, yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara, serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Nah, jadi norma hukum ini berasal dari diciptakan dari badan-badan resmi negara. Contohnya Dewan Perwakilan Rakyat kan itu membuat suatu undang-undang atau peraturan yang harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Nah, ada pun contoh dari norma hukum yaitu menaati peraturan lalu lintas, taat membayar pajak, tidak merusak fasilitas umum, menaati peraturan yang ada di sekolah. Nah, menaati peraturan lalu lintas bisa kita lihat di bawah gambar. Di situ ada 3 orang anak siswa tidak memakai helm, boncengan bertiga itu dan juga ngebut. Itu sudah menjadi pelanggaran dari norma hukum karena sudah dicatat atau sudah menjadi suatu peraturan di dalam peraturan lalu lintas tersebut. Ini suatu contoh yang tidak terpuji. Selanjutnya ada taat membayar pajak. Nah, taat membayar pajak juga ini sudah termasuk norma hukum karena sudah tercantum dalam peraturan yang sudah ditetapkan dan disahkan. Lalu tidak merusak fasilitas umum. Nah, ketika demonstrasi atau demonstrasi mahasiswa, masyarakat, buruh, petani, dan nelayan pun itu boleh mengapresiasikan suara kita kepada pemerintah, tetapi tidak boleh anarki atau tidak boleh merusak fasilitas umum yang ada. Nah, lalu menaati peraturan yang ada di sekolah. Nah, juga hal ini jangan sampai anak-anak sekolah itu merokok, itu kan sudah melanggar dari peraturan yang ada di sekolah. Oke, sekian, terima kasih. Sudah paham, anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak.
alias hak silakan. Jadi ada contoh-contoh norma kesopanan. Nah, di situ ada tidak berkata kasar dan kotor. Nah, sedangkan siswa-siswi sekarang itu banyak sekali yang menggunakan kata-kata kasar. Nah, menurut Bapak solusinya bagaimana? Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab ya pertanyaan dari tadi saudari siswa Penny terkait sekarang realitanya dan faktanya banyak siswa yang berkata kotor dan ada 3 faktor menurut Bapak, yaitu faktor dari orang tua, lingkungan sekitar, dan sekolah. Ini berjalan dengan baik, contohnya pasti tidak akan terjadi berkata kotor seorang siswa tersebut, karena hal 3 ini harus berkorelasi dengan baik. Apakah sudah jelas? Sekarang Bapak mau bertanya ya, coba ini sebutkan contoh dari norma agama. Menaati perintah agama, saling toleransi. Udah apa itu? Oke, benar. Nah, sekarang baru mau ngasih 2 tugas ya. Yang pertama itu kalian harus menyimpulkan materi yang telah disampaikan tadi dan dikumpulkan minggu depan. Itu diketik. Dan lalu yang kedua itu kalian mencari pelanggaran dan norma-norma kehidupan dalam kehidupan sehari-hari dan mencari solusi selama 1 minggu. Ya, Pak. Minggu depan ya. Nah, lalu Bapak mau menyimpulkan dari pertanyaan, mungkin ada jawabannya, terus isi materinya. Jadi norma itu seperangkat aturan atau kaidah hukum yang bersifat mengikat dan juga tujuannya untuk memperbaiki atau tatanan hidup masyarakat tersebut agar terciptanya lingkungan yang damai, tentram. Nah, lalu disudahi saja ya pelajaran hari ini. Ya, Pak. Yuk, sebelum sudah kita mengakhiri pelajaran, langkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam